Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Rani, dan di video kali ini aku memenuhi janji aku di video sebelumnya yang bakal sharing tentang pengalaman aku tentang melahirkan bayi kembar secara normal. Jadi aku bakal cerita dari awal gimana sih rasanya melahirkan bayi kembar secara normal. Yuk disimak. Sebelum aku lanjut untuk cerita tentang proses persalinan bayi kembarku secara normal, aku bakal kasih lihat beberapa foto, dan ini ada test pack saat pertama kali tahu ada si kembar. Aku hamil si kembar, kemudian ini foto saat lahiran mereka, dan ini adalah USG pertama yang kelihatan satu kantong janin yang awalnya aku tahu dari mimpi, lewat mimpi dikasih anak, terus kemudian besoknya aku mual-mual dan pas USG ternyata ada satu kantong janin. Nah lanjut, ini USG yang kedua, dimana USG kedua juga sama, H-1 sebelum aku ke dokter obgyn aku dikasih tahu lewat mimpi sama Allah, dikasih mimpi yang sama kalau aku dikasih anak lagi, dan baru tahu ternyata janinnya itu satu kantong isi 2. Dan ini beberapa foto berikutnya sudah mulai terlihat tampak mukanya gitu. Kemudian ini foto terakhir kontrol beberapa jam sebelum melahirkan. Bisa dibayangkan betapa besarnya perut aku kala itu, karena masing-masing janin beratnya 2,65 dan 2,69. Masya Allah. Nah sekarang aku mau lanjut cerita tentang proses persalinannya. Karena tahu di kehamilan kedua ini aku mengandung bayi kembar, jadi aku lebih kayak apa ya, lebih belajar lagi tentang bagaimana untuk plan B-nya. Walaupun plan A-nya itu kan kepenginnya normal, cuma kita tetap harus dong punya opsi plan B jika terjadi sesuatu. Seperti di kehamilan yang pertama itu, waktu hamil AA, saya kira bakal normal yang tanpa induksi, namun karena waktu itu ketuban itu udah pecah duluan dan kondisinya memang harus diinduksi, dan akhirnya keputusannya harus diinduksi lewat infus. Walaupun katanya ada beberapa macam induksi yang sebetulnya aku kurang tahu, waktu itu nggak sempat baca-baca dan nggak sempat pelajarin jenis-jenis induksi. Dan kalau inget waktu induksi AA itu, Masya Allah rasanya nafas terlalu pendek, putus nyambung, sampai waktu lahiran aku minta oksigen tambahan, jadi bikin aku trauma sih. Dan untungnya waktu itu aku ikut juga dan senam hamil, jadi lumayan ngebantu bagaimana teknik-teknik pernafasan, lebih kayak kontrol, lebih bisa jaga emosi, karena kalau terlalu emosi membuang energi dan akhirnya berantakan. Jadi semua teknik yang dipelajarin saat yoga dan saat sebelum melahirkan itu sangat membantu banget. Dari posisi bagaimana pantat nggak boleh naik ke atas, harus ditahan, pegangan kaki, atur nafas, itu semuanya menurut aku berguna banget ilmunya dan kepake, termasuk mindset ke diri sendiri bahwa ini akan cepat selesai, bahwa ini akan lancar semuanya, ini adalah proses detik-detik dimana aku bakal ketemu dengan bayiku gitu-gitu. Alhamdulillah lancar sih waktu itu, walaupun sedikit dramanya karena panik nafasnya itu, dan karena nafasnya terlalu pendek, dan saya nggak ngebayangin kalau bakal sependek itu nafasnya, kayak lebih capek iya, takut iya, dan rasanya nggak karuan di pinggang, di perut gitu kan. Nah di sini aku sharing tentang pengalaman melahirkan normal itu dari ikhtiar aku sebelumnya yang memang lebih banyak senam di rumah agar posisi bayinya itu baik, kemudian latih pernafasan,
Dan tak lupa aku juga benar-benar ikhtiar sama Allah, berdoa pengen banget diberikan kelancaran, kemudahan selama persalinan. Ya Allah, aku pengen banget lahiran si kembar ini normal tanpa sesar ya Allah. Begitu terusnya doa aku yang aku panjatkan setiap sholat gitu kan, dan minta doa restu ke orang tua gitu kan. Kemudian pasti kalau ketemu sama orang lain gitu kan, kamu pasti lahirannya nanti sesar ya, sesar, mesti orang pada nganggap sesar gitu kan. Jadi kayak nggak tahu aja kali ya, di sini aku lagi melawan rasa takut aku, rasa yakin aku bahwa aku nggak bakal sesar, aku nggak bakal sesar gitu kan. Tapi setiap ketemu orang, kamu pasti sesar ya, kamu pasti sesar, seakan-akan mereka mendoakan juga kan untuk sesar, walaupun nggak apa-apa sih sebenarnya sesar pun gitu kan. Cuma aku lagi berusaha banget ya Allah, aku pengen lagi kun fayakunmu, kalau aku pengen banget lahiran normal tanpa sesar gitu kan. Kalau menurut aku kalau misalkan sesar, aku harus misalnya kan di perut ya, aku ngebayangin aja sih. Dan dari beberapa pengalaman teman aku yang operasi sesar itu, afternya itu lumayan ya, karena untuk menyusui pikirnya kan gitu kan, lebih nggak nyaman gitu-gitu katanya, karena aku nggak ngalamin gitu kan. Jadi aku udah ngebayangin aja semisal aku harus sesar, kemudian tiap malam 1 jam sekali harus ngasih ASI ke si kembar dengan posisinya perut seperti itu gitu kan. Aku nggak kebayang, ya Allah jangan, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah. Aku selalu berharapnya seperti itu. Karena jujur waktu si kembar ini kan aku bener-bener kayak harus nyimpen tenaga di awal dan harus siap di awal kalau aku harus lebih banyak nantinya akan kurang tidur pasti ya untuk di minggu-minggu pertama gitu kan. Karena memang betul waktu si kembar itu 1 jam sekali tuh bangun, dan mereka itu kebetulan bangunnya tuh nggak sama, satu tidur satu bangun, satu tidur satu bangun, dan seperti itu seterusnya sepanjang malam. Jadi aku harus bener-bener save energi aku, tenaga aku untuk bagi waktu aku untuk pumping, untuk langsung ASI juga kan. Jadi aku kalau mereka tidurnya pas bareng, aku langsung pumping, jadi kayak kejar-kejaran gitu-gitu. Dan kemudian balik lagi, aku konsultasi ke dokterku yang pertama bahwa dok, aku nggak mau pakai induksi infus karena menurut aku itu bener-bener bikin aku traumatik banget gitu kan. Terus kata dokter bisa, kita ada opsi induksi lain namanya induksi ILA. Aku nggak tahu ya kepanjangannya apa, nanti aku coba tulis ya di bawah ini apa sih kepanjangan ILA itu. Dan sebetulnya di program anak pertama tuh sebetulnya udah ada, cuma karena waktu itu kan nggak sampai dibahas second opinion, misal kalau ada terjadi apa-apa itu aku maunya induksi ini ya dok gitu. Itu enggak, sayangnya gitu. Jadi akhirnya sama suster dikasihnya induksi yang infus. Nah akhirnya karena program kedua ini aku lebih khawatir dan lebih aware karena ada 2 bayi, jadi aku putusin buat mempersiapkan plan B-nya dengan memilih induksi ILA. Kenapa induksi ILA? Kata dokter itu induksi ini gak sakit gitu kan, gak bikin trauma kayak induksi infus. Akhirnya aku baca-baca, ikut kayak di rumah sakitku itu ada program misal lahiran normal tanpa induksi yang ILA itu atau yang pakai ILA. Dan waktu itu kembar lahiran di 2018 bulan April, itu induksi ILA itu sekitar 3,5 juta. Jadi nggak tahu ya sekarang berapa untuk induksinya aja. Dan induksi itu harus terjadi atau bisa dilakukan di pembukaan 4/5, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Makanya aku banyak-banyak berdoa, ya Allah kalau seandainya induksi, aku pengen induksi ini aja, aku nggak mau yang macem-macem yang kayak menyakitkan banget gitu-gitu kan. Terus akhirnya berjalanlah di hari H saat mau melahirkan. Waktu itu hari Sabtu, jadwal aku kontrol dan aku datang ketemu dokter Purnomo di jam 10 pagi. Waktu itu sudah masa-masa harusnya aku lahiran di 36 minggu, karena 36 minggu itu usia yang cukup bagi kehamilan kembar. Kemudian sama dokter ditanya, kamu udah
ada tanda-tanda lahir, atau mungkin udah mulai capek, pinggang sakit, atau perut mulai nggak enak. Dan kebetulan waktu itu tuh aku nggak ngerasa sakit sama sekali, ya biasa aja gitu sama dokter. Akhirnya kata dokter, kenapa belum ada tanda-tanda sedangkan kehamilanmu itu udah cukup untuk bisa mulai lahiran gitu kan. Akhirnya diceklah dalam. Waktu dicek dalam baru deh ketahuan ada darahnya kan di tangan dokter itu, kalau aku udah bukaan 2, dan itu tuh gak ada rasanya sama sekali. Terus itu masih jam 10, dan aku waktu kontrol kehamilan terakhir tuh karena pengalaman dari anak pertama, jadi aku hamil kedua ini aku lebih prepare lagi dong. Aku udah bawa 1 koper yang isinya udah alat lengkap ya, pumping ya, baju dan lain-lain sebagainya. Jika sewaktu-waktu terjadi kontraksi, aku bisa langsung segera ke rumah sakit. Terus aku tanya dong, dok, ini aku langsung ke ruang rawat inap, maksudnya ke UGD atau gimana gitu kan, maksudnya tindakannya mau apa dulu nih, udah siap aku, barang-barang udah ada gitu kan. Terus kata dokterku gini, udah nggak perlu, masih nunggu, coba kamu jalan-jalan dulu nge-mall atau kemana gitu. Itu kayak dokter aku tuh emang, oh ya udah, jangan terlalu berpikiran stres gitu loh. Jadi asiknya dokterku tuh gitu. Terus abis itu aku karena waktu itu jam 11 kan, masih jam 11 dan aku gak ngerasa apa-apa, ya udah aku pulang dulu dong. Pulang ke rumah, aku beres-beres, aku nyiapin bekal, nyiapin makanan buat si Ata waktu itu kan, nyiapin baju dan lain-lain sebagainya, karena bakal tahu kemungkinan besar nanti malam akan bermalam di rumah sakit dan melahirkan. Siangnya aku masih sholat, terus sorenya aku datang lagi, nyampe di rumah sakit itu jam 2:30. Dan kebetulan dokter hari itu masih ada di tempat, dan aku masuk ke ruang UGD, IGD, kemudian aku diperiksa sama suster, dan ternyata bukaan 4/5, dan itu udah mulai tuh pinggang udah mulai kayak pegel, cuma hilang timbul gitu kan. Terus kebetulan dokter visit lagi dan nanya, gimana sekarang udah bukaan 4/5, kamu keputusannya gimana, mau nunggu sampai bukaan penuh nanti dokter pulang dulu, atau langsung lahiran hari ini juga 1 jam dari sekarang kita induksi dulu pakai induksi ILA, dan 1 jam kemudian insya Allah langsung lahiran gitu. Itu spontan banget, dan itu kan hari Sabtu, kondisinya aku takut semuanya macet di jalan gitu kan, sedangkan aku harus ada 2, dan aku takut kalau lahiran si kembar itu dengan suster aja gitu, kalau misalkan gak ada dokter. Akhirnya aku mutusin, ya udah dok, bismillah, aku pilih induksi yang pakai ILA. Terus alhamdulillah suami udah meng-ACC, dan lanjut kita ke ruang bersalin, ruang operasi. Dan ke ruang operasi itu aku langsung ketemu dokter anestesi, dan dokter anestesi tuh bilang, siap-siap ya bu, agak sakit katanya, kan disuntiknya tuh bagian tulang belakang bagian bawah, di tengah-tengah itu kan tipis katanya kan, jadi jarumnya pun mungkin lebih kecil atau lebih besar, aku nggak tahu, katanya lebih sakit. Cuma aku waktu itu diajak ngobrol-ngobrol, terus aku langsung afirmasi, langsung berpikir positif, enggak sakit kok, enak, tenang, ini tuh emang aku bisa ngelewatin ini gitu-gitu. Terus diajak ngobrol, di sini aku dikasih bantal, depannya aku suruh bongkok gini, diusap-usap sama suster, langsung deh disuntik sama dokter. Aku waktu itu masih live bukan live Instagram, masih pasang story, masih gitu-gitu minta doa restu mau lahiran gitu. Jadi aku nanya kan, dok, ini bedanya apa sih yang suntik ini dengan orang sesar? Kalau sesar itu dosisnya bisa 100% ibaratnya gitu ya, kalau ini tuh paling 70-75 gitu, seingat aku gitu ya, pokoknya dosisnya itu beda. Makanya dibuatlah kemudian 10 atau 15 menit kemudian dari perut sampai kaki itu aku nggak ada rasanya. Berat, cuma rasanya kayak berat, kayak kaki gajah
diangkat nggak kuat pokoknya gitu kan, jadi bius lokal ya. Terus akhirnya ditunggulah setengah jam kayaknya kalau nggak salah, langsung dokterku visit lagi, langsung bukaan penuh. Dan waktu bukaan penuh dokterku bilang, kan udah dicek dalam lagi tuh, oh ya ini udah bukaan penuh dan udah bukaan 10, siap-siap buat lahiran. Udah langsung dokter aku pakai alat-alatnya dan semuanya, kaki aku sampai diangkat di penyangga yang ada di kasur itu yang pegangan. Aku berdoa aja bismillah, udah. Dan waktu ngajian itu aku diaba-aba sama dokterku, nunggu instruksi aku ya katanya gitu. Terus oke, 1, 2, 3 ngejin. Terus aku kan lupa karena itu tuh gak ada rasanya sama sekali. Aku tuh kayak ya lagi sadar kayak gini, gak ada rasa sakit, gak ada apa. Terus aku kayak ini berasa aku lagi acting mau melahirkan. Jadi ngejinnya itu benar-benar nunggu instruksi. Aku gitu kan. Terus kata dokter tuh salah gitu. Loh kenapa dok gitu? Jangan ada suara. Jadi ngejin aja kayak orang kamu lagi gemes, lagi kayak pengen buang air besar katanya. Terus jangan ada suara kayak gemes aja gimana. Terus akhirnya gitu aja. Jadi bener-bener neken perut aja gitu kan. Suamiku ya di sebelahku dan dia lihat sih bener-bener itu. Bener gak sih, aku tuh kayak mimpi banget waktu lahiran ini, enak banget gak ada rasanya gitu kan. Terus dan udah kan yang satu lahir, dan untuk bayi yang kedua itu ternyata sungsang. Terus ini sih cerita suami aku yang lihat ya, aku karena aku nggak ngerasain apa-apa dan aku nggak bisa lihat. Kata suamiku itu kan diputer-puter gitu lah bilangnya gitu kan. Setelah aku nanya ke dokter itu, jadi karena sungsang mungkin kan harus disesuaikan dulu ya posisinya. Kemudian kepalanya si adik itu ke atas ngadepnya, jadi ya mungkin udah tangan dokter masuk diputer lah, terus kepalanya diputer ke bawah, barulah ditarik. Dan itu tuh ya bener-bener gak ada rasanya sama sekali gitu kan. Masya Allah. Dan anak yang kedua itu, si adik itu waktu keluar itu jedanya 5 menit dan itu nggak ada suaranya. Aku sempet kayak takut, kok ini nggak ada nangis, nggak ada apa. Terus sama dokter ditepuk-tepuk lah ya, biasa di treatment mungkin biar cepet apa ya, terangsang dan merespon gitu kan. Terus ya udah alhamdulillah sampai dijahit pun aku yang nggak ngerasa apa-apa, sampai ngobrol biasa gitu kan. Dan waktu setelahnya aku ya bener-bener sadar, nggak tidur, nggak apa gitu kan, nggak ngantuk, nggak apa. Ini tuh kayak aku cerita sama suamiku dan dokterku waktu lagi ngejahit gitu kan. Duh ini beneran gak ada rasanya sama sekali, tau gini aku mau dong anak pertama kayak gini. Enak lah, nggak ada capek-capeknya, ngejin juga kayak acting doang. Terus perut juga nggak ada belahan, berarti gitu kan. Terus iya makanya kalau sebetulnya banyak kalau misalkan memang yang akhirnya jadi miliknya ke si Ila ini dibandingin sesar, kalau memang kondisinya baik, misalkan bukaannya tuh lancar dari 3 ke 4 nggak ada kendala gitu-gitu. Jadi enak aja pilih Ila. Cuma ya itu memang budgetnya harus spare lebih untuk suntiknya aja. Dan akhirnya tidur baru deh rasanya efek samping atau nggak tahu ya, setelah biusnya hilang baru aku malamnya kerasa sakit karena si kembar itu kan lahirnya sekitar jam 5 dan aku malamnya itu kurang bisa tidur karena badannya capek iya, baru kerasa capek, terus pinggangnya pegel, sakit, ngilu, miring sana susah, miring sini susah. Cuma menurut aku masih bisa terkontrol sih, masih kayak orang lagi head rasanya gitu loh, nyeri atau sakit pinggang biasa. Enggak setakut saat aku induksi yang pakai infus gitu kan. Kalau yang ini kan lebih relax aja sih, ya memang sakit, pasti tetap ada sakitnya, cuma udah kondisinya baby udah di luar kan, jadi masih bisa tahan nafas, atur nafas, terus masih bisa minta tolong ibaratnya kan gitu kan, dan nggak terlalu takut rasanya. Dan
setelah itu aku langsung sharing sama teman-teman aku, baik di Instagram aku, di story-story aku, kalau aku tuh hamil si kembar itu melahirkannya normal gitu kan. Teman-temanku juga sampai kaget dong, loh itu gimana caranya gitu. Akhirnya aku sharing, jadi aku berbagi buat teman-teman yang waktu itu lagi program anak pertama atau lagi sedang hamil. Aku langsung deh saranin, pokoknya kamu harus coba nanya ke rumah sakit atau dokter obgyn kalian apakah ada prosedur ILA, induksi pakai ILA ini, karena menurut aku ini ngebantu banget dibandingkan harus ada pilihan opsi ke sesar gitu kan. Akhirnya lumayan teman-teman aku juga akhirnya sharing ke dokternya masing-masing, katanya gitu kan. Memang ada sebagian rumah sakit yang ada juga yang belum ada. Saya kurang tahu sih ya, apakah sekarang mungkin udah ada di semua rumah sakit dan di bidan rumah-rumah persalin gitu kan. Terus ya akhirnya alhamdulillah dari situ aku merasa happy banget dan bersyukur banget karena ini adalah salah satu doa aku yang kepengen banget diijabah kalau lahiran si kembar itu bisa normal. Dan alhamdulillah Allah Maha baik banget, bener-bener dimudahkan, dilancarkan sampai aku nggak ngerasain rasanya lahirin anak dua itu nggak ada rasanya sama sekali. Kalau anak pertama kan dulu rasakan waktu kepala keluar itu rasa banget itu kan, itu bener-bener nggak ada, smooth banget, aku masih bisa ngobrol dan lain-lain, dan nggak ada tenaga ekstra lebih, rasa cemas yang berlebih itu. Nah sekian dulu teman-teman untuk sharing aku tentang cerita kehamilan aku bayi kembar dan melahirkannya tanpa sesar atau dengan menggunakan proses induksi ILA. Mudah-mudahan dengan cerita dan sharing aku ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang program hamil atau sedang hamil, atau juga yang sedang mempersiapkan persalinan, menjadi bahan untuk bisa menambah ilmu untuk bisa sharing ke dokter obgyn kalian masing-masing. Tidaknya pesan aku, kalian harus punya 2 planning. Yang planning pertama, semua orang pasti pengen berharap lahiran normal, tapi kita nggak tahu kalau ada apa-apa, makanya perlu kita persiapkan untuk second opinion. Jadi banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah mencari tahu tentang proses persalinan, biar saat persalinan kita itu kita udah siap semuanya, sudah nggak takut, atau banyak faktor-faktor yang tidak baik kita kurangin atau kita filter. Jadi terima kasih yang udah nonton. Nanti aku next bakal sharing tentang tips memilih dokter obgyn. Terima kasih ya teman-teman. Bye bye.